In the back of the room, it was there that I saw you in a shirt that you wore, knowing I'd be in the store. Then you left down the stairs, follow you I wouldn't dare. I'd accepted my fate, that I'd never see your face again. Oh, bookstore girl, I wonder what your name is. You know you're famous in my group of friends. Oh, bookstore girl, I feel a sudden urge to purchase the book you shelved the other day. Bookstore girl, bookstore girl. Going back just to see if still in the store you'd be reading only the books that you'd recommend to me, knowing more than just your name. It wouldn't be the same, remaining fantasy that's more romantic to me, to me. Oh, bookstore girl, I wonder what your name is. You see, the shame is I might never know. I'll always have the Edna and Nelson, authors I fell in love with when I met. Bookstore girl, bookstore girl. I asked you foolishly if you work till 3 on a Sunday afternoon. Bookstore girl, I'll see you soon. Oh, 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 yeah. Bookstore girl, I'll see you soon. Hai, aku Gea. Aku Ayu. Dan aku Fatin. Dengerin ya podcast kita namanya Bisik-bisik Senada. Di Selamat sini kita akan pagi. membahas tentang musik, Assalamualaikum pergaulan, warahmatullahi shopping, wabarakatuh. cinta-cintaan. Teman-teman. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Intan. Selamat pagi, Intan. Kalian gimana kabarnya? Ada yang sekarang sedang isolasi mandiri kah? Tidak ada, Bu. Puji Tuhan baik. Tidak ada ya. Mudah-mudahan anak yang angkatan 2021 ini aman semuanya ya. Karena mungkin kalian dengar juga beberapa teman-teman kita di pariwisata sudah mencari-cari shelter untuk isoman ya. Karena shelter UGM penuh. Lagi-lagi saya sampaikan, jadi teman-teman mohon diinformasikan kalau ada yang harus isoman tapi nggak ada tempat di kos-kosan gitu misalnya. Jadi nanti bisa dibantu untuk diadvokasi oleh Prodi. Teman-teman, di pertemuan keempat ya hari ini kita mencoba untuk melanjutkan mata kuliah isu-isu kepariwisataan. Mungkin setelah kemarin kita belajar tentang ada tourism gentrification, ada tourism resilience gitu ya.
ini hari ini kita akan belajar tentang halal tourism, teman-teman. Jadi mungkin kemarin sudah ada yang mencoba untuk terinspirasi ya, ngelihat tourism gentrification di sekitar kita itu seperti apa sih praktiknya, apakah sudah mulai ada fenomenanya, sudah mulai ada tanda-tandanya. Bagi teman-teman yang sudah mulai menangkap isu tersebut di sekitar wilayah teman-teman, boleh silahkan untuk mulai mencicil isinya, karena ini kurang lebih berarti ini pertemuan keempat, pertemuan kelima, dan enam, kurang 2 pertemuan lagi. Kemudian pertemuan ketujuhnya kita UTS, ya teman-teman. Jadi, masih 2 mingguan lagi. Jadi silahkan teman-teman kalau sudah mulai ada gambaran, bisa silahkan dicicil untuk bikin outline, isinya, begitu. Teman-teman mungkin, saya ini sedikit, apa ya, saya lupa soalnya saya sampaikan di depan-depan kita pertama kali ketemu, akan ada hal yang berbeda ketika kalian SMA mungkin ya, SMP, SMA, dan juga kuliah. Kita di perkuliahan, mungkin nggak pernah ya kalian memulai kelas dengan berdoa bersama gitu ya. Nggak pernah kan ya, kalau yang SMP dan SMA kan kadang masih ada instruksi untuk berdoa bersama begitu. Jadi, kalian bisa secara mandiri ya awali kelas gitu ya dengan entah kalian doa dengan versi kalian sendiri gitu. Karena bagaimanapun juga ini kan proses pembelajaran, supaya kalian juga bisa fokus dalam mendengarkan, bisa konsentrasi, bisa menyerap ilmunya, dan bisa bermanfaat gitu. Jadi nggak cuma duduk dapat presensi, yang penting presensinya full, kemudian lihat PowerPoint, kalau misalnya mengerjakan tugas bisa sambil lihat PowerPoint karena masih online gitu ya, nggak hanya itu, tapi semoga bisa kalian dapat dalam perjalanannya itu ilmu yang, gitu, terserap oleh kalian dengan baik, kemudian kalian juga bisa dapat berkahnya gitu. Jadi saya lupa sekali menginformasikan ini di depan karena memang kita nggak ada sesi khusus untuk berdoa gitu. Bahkan mungkin di mata kuliah pariwisata dan religi pun juga nggak ada berdoa bersama ya, karena memang seperti ini di perkuliahan begitu teman-teman. Saya akan mulai share screen-nya. Sembari saya share screen, teman-teman apakah sudah ada yang kemarin mulai mendownload, atau mungkin karena kemarin kan ada beberapa video yang saya tampilkan ya di materi yang sebelumnya. Ada yang sudah melihat videonya, mendownload PowerPoint-nya, adakah? Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa kalau belum ada teman-teman. Jadi mungkin nanti sembari dilihat teman-teman di-download juga gitu sehingga teman-teman tidak hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan di kelas, tapi teman-teman tuh itu juga bisa apa namanya, mulai untuk membaca dan meresapi gitu ya materi-materi yang sudah disampaikan. Ini masih loading sebentar. Oke. Baik, sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Udah, Bu. Oke. Baik, saya akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita hari ini akan belajar tentang halal tourism gitu ya, isu sebetulnya ini konsep yang mungkin bisa jadi isu, bisa juga jadi salah satu solusi dalam pengembangan pariwisata. Kita bisa menggunakan perspektif dari dua arah gitu ya, dalam membicarakan halal tourism. Teman-teman bisa melihat, memposisikan diri dengan kacamata latar belakang sosial budaya masing-masing gitu. Mungkin bagi teman-teman yang karena ini kan asosiasinya ketika kita bicara halal tourism itu asosiasinya adalah kita adalah belakang agama Islam gitu misalnya sebagai seorang muslim mungkin akan lebih familiar terkait ini. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang non muslim gitu ya, teman-teman yang di luar agama Islam misalnya
yang Kristiani, yang Katolik, Hindu begitu, bisa dengan perspektifnya kemudian nanti mendiskusikan terkait dengan hal ini. Karena kenapa kemudian konsep terkait halal tourism ini disampaikan menjadi salah satu pembahasan pada mata kuliah isu-isu kepariwisataan, karena memang pada faktanya pemerintah Indonesia sudah mengadopsi konsep ini dalam pengembangan pariwisata di beberapa wilayah di Indonesia. Begitu ya teman-teman ya. Itu yang pertama sebagai latar belakang. Kemudian yang kedua, mungkin kita juga menyadari bahwa bicara tentang halal tourism ini, kita tidak mungkin melepaskan diri dari bicara tentang besarnya pangsa pasar muslim, wisatawan muslim. Begitu ya. Jadi kita perlu menyadari juga bahwa pangsa pasar wisatawan di Indonesia sebagian besar itu didominasi oleh wisatawan dengan latar belakang dan juga latar belakang agama, mereka yang beragama Islam. Sehingga ini juga harus kita diskusikan, terutama jika nanti teman-teman terlibat dalam pengembangan destinasi gitu di masing-masing provinsi kalian gitu. Kemudian kenapa sih ngomongin tentang wisatawan Muslim? Kenapa sih harus halal tourism gitu? Nanti juga akan didiskusikan. Yang pertama, kita ngobrol tentang kenapa wisatawan Muslim. Selain memang pangsa pasarnya yang besar banget gitu ya, kita perlu tahu teman-teman bahwa secara riset gitu, ini sepertinya saya belum sampaikan di dalam slideshow ini. Tapi secara temuan ada riset yang menunjukkan bahwa spending atau pembelanjaan dari wisatawan Muslim dibandingkan wisatawan lainnya yang sama-sama misalnya warga negara asing ya, WNA. Kita seringkali pemerintah mentarget wisatawan asing. Betul nggak? Setiap tahun target pemerintah pasti mendatangkan wisatawan asing. 8 juta, targetnya 6 juta, 10 juta. Betul nggak? Dan kemarin mungkin saya ingat diskusi dengan Adit ya. Adit sudah hadir belum di kelas? Sudah, Ibu. Sudah hadir ya, Adit. Adit Sudah. mungkin ingat terakhir saya lupa apakah di kelas ini atau di kelas pariwisata dan lingkungan, kita diskusi tentang bagaimana sih sebenarnya di sisi lain, kayaknya di kelas ini deh ngomongin gentrifikasi. Di sisi lain, Bali membutuhkan wisatawan untuk datang, tapi di sisi lain sebagai warga Bali juga Adit nggak mau ya terjadi gentrifikasi di Bali gitu. Jadi inginnya pengembangan pariwisata yang lebih seimbang gitu. Kemudian kita diskusi tentang mungkin bisa lebih mengarahkan bagaimana caranya Bali mulai mentarget wisatawan yang berkualitas dibandingkan dengan kuantitasnya. Yang berkualitas adalah bagaimana wisatawan itu bisa memberikan kontribusi secara ekonomi yang lebih gitu, dan dia juga respect terhadap culture-nya misalnya gitu. Ya nggak Adit? Kemarin kita ngomongin itu terakhir. Ya. Atau lupa? Masih ingat ya Adit ya? Ya. Nah, ini kemudian nyambung tentang kenapa saya bicara itu lagi gitu. Ini nyambung dengan kenapa pemerintah cukup gencar dengan menawarkan konsep halal tourism, dan semula juga halal tourism mulai dipromosikan ya, didesain dan dipromosikan di Bali, dan itu membentuk berbagai macam protes. Ada yang tahu nggak terkait isu itu? Protes-protes apa saja yang muncul? Silahkan yang tahu. Protes-protes apa saja yang muncul ketika pemerintah Indonesia mulai mensosialisasikan dan juga mendesain pengembangan pariwisatanya berbasis halal waktu itu? Ada yang pernah dengar isunya? Silahkan. Izin masuk, Bu. Silahkan, Iswan. Saya pernah dengar isu yang mungkin di Aceh ya, itu ada kayak, ini belum tahu ya Bu, apa karena halal tourism atau bukan, tapi orang-orang menduganya itu karena halal tourism karena adanya perbedaan persepsi. Itu ada anjing yang kayak dimasukkan ke dalam semacam tong atau gorong-gorong gitu untuk kayak sampai nggak bernapas gitu. Sih Bu, kasih. Akibat adanya, katanya karena akibat adanya halal tourism ini, katanya. Gimana Iswan? Tong atau gorong-gorong yang nggak bisa bernafas. Gimana Mbak, mungkin bisa dieksplorasi lebih lanjut?
ada pernah itu viral di sosial media, Bu. Oh, Kayak silakan lah karena Zuardi nih. Jadi Ya, waktu silakan itu Iswan dulu, kemudian Lazuardi. di daerah Aceh itu ada pemindahan kayak anjing-anjing liar seperti itu, Bu. Untuk konsepnya untuk halal tourism. Nama anjingnya Canon. Itu sempat viral tagar di Twitter, itu anjingnya dimasukkan ke tong. Ya beneran kata dibilang Iswan tadi, terus heavily abuse, itu ditarik-tarik pakai tali, digeret-geret, dimasukin tong sampai nggak bisa nafas. Waktu keluar anjingnya udah mati seperti itu. Cuma dikarenakan katanya anjing itu tidak halal friendly seperti itu. Oke, terima kasih nih. Ini menarik sekali ya untuk membuka diskusi kita pada pagi hari ini. Langsung muncul isu ya. Memang saya memantik dengan isu tadi, makanya saya tanya apa yang teman-teman dengar terkait isu pengembangan halal tourism di mungkin sosial media kalian atau mungkin dari berita-berita yang kalian baca begitu. Itu ada satu isu kemarin mengemuka ya tentang bagaimana kemudian terjadi ada animal abuse ya, karena isunya itu untuk memanifestasikan konsep halal tourism ke dalam pengembangan pariwisata di Aceh gitu. Kebetulan saya riset di Aceh, Padang, sama Nusa Tenggara terkait halal tourism juga. Nanti kita akan diskusi tentang itu, tapi publikasi saya tentang itu belum saya tambahkan di sini. Nanti mungkin saya unggah di Google Classroom untuk teman-teman bisa baca. Bagaimana kemudian kita bisa melihat respon respon dan juga mungkin isu yang ada di lapangan terkait tadi anjing-anjing yang ditangkap dan kemudian dimasukkan ke gorong-gorong untuk pengembangan halal tourism. Apakah itu ada kaitannya dengan halal tourism dan bagaimana sebenarnya Aceh sendiri gitu ya sebagai sebuah daerah istimewa memiliki hukum syariat sendiri dalam pengembangan pariwisatanya, dalam kehidupan kesehariannya gitu. Nanti teman-teman bisa diskusi tentang ini di akhir pertemuan. Itu satu ya tentang isu. Kemudian yang kedua isu di Aceh tadi ya. Kedua mungkin teman-teman bisa pernah dengar gitu ya, beberapa warga di Bali menolak karena halal tourism dianggap incompatible ya, tidak relevan dengan budaya Bali begitu. Jadi apa latar belakangnya? Tadi juga Iswan sempat menyinggung mungkin perbedaan perspektif gitu ya. Apa latar belakangnya penolakan itu? Kesalahan apa mungkin yang kita bisa indikasikan dilakukan oleh pemerintah sehingga sosialisasi terkait dengan halal tourism ini dipersepsikan berbeda atau diterima secara berbeda, atau mungkin memang persepsi pemerintah sendiri itu ada yang kurang tepat terkait dengan pengembangan halal tourism gitu ya. Yang ketiga yang tadi saya ingin sampaikan, kenapa halal tourism? Tadi risetnya bahwa halal tourism ini kan menarget langsung wisatawan muslim ya, bahkan dibandingkan wisatawan muslim yang dari internasional gitu, sesama warga negara asing yang kita targetkan sebagai wisatawan internasional, wisatawan muslim ini memiliki spending atau pembelanjaan 3 kali lipat dibandingkan wisatawan asing yang lainnya. Jadi misalnya wisatawan muslim dari Turki gitu ya, atau mungkin dari Arab, Malaysia gitu, target-target wisatawan muslim kita kan dari sana. Sebagian besar ya, kita menerima wisatawan dari sana. Itu dalam pembelanjaannya di Indonesia nilainya 3 kali lipat dari wisatawan katakanlah Australia, Belanda, Prancis ya, yang mungkin cukup mendominasi wisatawan asing di Indonesia. Jadi 3 kali lipat. Jadi secara riset, misalnya wisatawan asing yang lain gitu, wisatawan Prancis, Belanda, itu dia membelanjakan kebutuhannya selama di Indonesia dengan durasi yang sama itu sekitar 600 US dollar misalnya. Tapi wisatawan muslim itu kisarannya antara 1.800 sampai 2.500 US dollar satu orang. Begitu. Jadi ini yang kemudian membuat tidak hanya sebetulnya Indonesia, tapi kalau teman-teman perhatikan negara-negara lain itu sangat fokus untuk mengembangkan halal tourism demi tadi ya, atas nama pasar sebetulnya. Atas nama mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya dengan merespon muslim. Gitu, teman-teman. Jadi pangsa pasar ini sebetulnya pangsa pasar yang cukup menarik gitu, apalagi kita dengan warga yang sebagian besar beragama Islam gitu ya. Teman-teman juga mungkin bisa perhatikan bagaimana halal tourism ini dikembangkan di Jepang. Ada yang pernah ke Jepang?
Ada yang pernah ke Jepang dan dengan identitas kita sebagai Muslim, mungkin teman-teman bisa cerita. Ada yang pernah ke sana mungkin? Belum ya? Atau mungkin ini udah tapi merendah aja gitu. Jepang gitu, salah satunya Jepang, Korea. Teman-teman bisa lihat di sana sudah ada katakanlah bis berjalan yang bisa untuk jadi musola, ada apa namanya, Korea juga sudah mulai banyak menyediakan restoran-restoran yang ditujukan untuk Muslim, itu karena latar belakangnya itu. Kita masuk ke slide selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang memahami konsep halal. Konsep halal itu sendiri pada industri pariwisata. Kemudian yang kedua, kita juga mencoba untuk memahami kemunculan the emergence of possible challenges in halal tourism industry. Jadi kemungkinan tantangan-tantangan yang bisa muncul pada industri pariwisata halal gitu. Karena tadi kita sudah menyinggung ya di awal ada tantangan-tantangan yang mungkin berpotensi untuk muncul dan nanti akan kita diskusikan terkait dengan hal ini. Teman-teman, ini ada yang baru masuk ya, kalau bisa jangan terlambat sampai 20 menit gitu, setengah jam ya teman-teman. Nanti khawatirnya kalian kalau mendengar hanya sebagian ke depan kayak dengar potongan video gitu, jadi agak-agak nggak relevan gitu, nggak connect gitu. Jadi usahakan teman-teman maksimal terlambatnya sesuai sama kontrak kuliah ya, maksimal sekali ya 10-15 menit. Ini saya akan memulai dengan pertanyaan, what comes on your mind when the first time you hear the notion of halal? Jadi apa yang teman-teman pikirkan pertama kali di pikiran ya, terutama mungkin bagi teman-teman yang beragama Kristen, Katolik, Hindu gitu, Buddha mungkin ya, atau mungkin kalau ada yang ateis dan agnostik itu juga boleh berpendapat. Apa yang kalian pikirkan pertama kali ketika mendengarkan kata halal? Silakan. Yang nggak makan babi, Bu. Halo, yang dimakan gitu. Ini siapa tadi? Sorry. Yang nggak makan babi. Oh, yang nggak makan babi. Ini tadi siapa yang berbicara? Di tempat saya kok nggak muncul ya? Georgie, Bu. Georgina. Oke. Yeah. Yang nggak makan babi. Oke. Georgina, kalau boleh tahu, ini khusus di mata kuliah ini, di pertemuan ini saja ya. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Kalau boleh tahu, boleh disebutkan latar belakangnya Georgina. Apakah Georgina Muslim atau Kristen gitu? Aku Katolik, Bu. Oke, Katolik. Terima kasih, Georgina. Jadi yang dipahami oleh Georgina, halal itu berarti yang nggak makan babi gitu ya. Oke, terima kasih, Georgina. Silakan yang lain. Apa yang pertama kali muncul? Silakan. Halal itu yang membahayakan, Bu. Jadi sebenarnya ya hewan-hewan bertaring gitu, Bu, yang tidak boleh dimakan. Pokoknya yang menjijikan gitu. Kalau saya ngartiin sendiri. Halo, apakah koneksi saya suara saya terdengar lancar nggak, teman-teman? Terdengar, Bu. Oke, tadi yang putus-putus itu memang Sabrina atau hanya di saya ya? Sepertinya hanya di Ibu, Bu, karena di saya. Oh, oke. Baik, maaf Sabrina, apakah boleh diulang? Di saya diputus-putus tadi. Saya agak dengar bertaring-bertaring gitu. Mungkin boleh diulang, Sabrina? Halal itu yang tidak boleh dimakan, Bu. Yang tidak boleh dimakan oleh yang boleh dimakan oleh umat Muslim. Halal. Oke. Kemudian tadi bertaring gimana itu? Yang nggak boleh dimakan ya? Kan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan kan biasanya yang bertaring gitu. Oke. Baik, terima kasih Sabrina. Jadi juga Sabrina mengasosiasikan halal itu juga dengan makanan yang diizinkan untuk dimakan oleh Muslim gitu ya. Kalau tadi Georgina juga mengasosiasikannya ke makanan juga. Bagaimana halal itu yang nggak ada babinya gitu kalau menurut Georgina.
Silahkan satu lagi mungkin yang lain. Apa kemudian? Jangan karena munculnya ini makanan ya di layar kalian. Kalian boleh mengasosiasikan dengan apapun gitu. Apa yang terlintas pertama kali. Karena biasanya yang pertama kali itu kan yang spontan. Yang pertama kali kalian tangkap ketika kalian dengar kata-kata halal. Silahkan. Izin menjawab, Bu. Silahkan. Yang saya tangkap, halal itu tidak keluar dari syariat Islam itu sendiri. Seperti pada aturan-aturan Islam, tidak boleh menyajikan alkohol atau memakan makanan yang haram seperti babi yang tadi Georgina katakan, Bu. Dan dalam syariat Islam juga tidak boleh memakan makanan yang bertaring, benar yang seperti Dava katakan, mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih banyak. Ya, ini tadi Asti ya menambahkan tentang keyword syariat. Jadi memang ketika kita berdiskusi tentang halal, itu muncul tentang aturan-aturan yang ada dalam agama Islam ya, atau yang kita sebut dengan syariat Islamnya itu seperti apa begitu. Jadi kita mencoba untuk mengikuti syariat Islamnya itu. Terima kasih Asti untuk tambahannya. Kita akan lanjutkan slide lagi. Jadi halal itu apa? Ini saya mencoba untuk mengcapture-nya dari sisi pariwisata gitu ya, yang berkembang dalam keilmuan pariwisata dan asal muasal dari katanya itu sendiri gitu. Ketika kita bicara tentang halal, halal itu berasal dari bahasa Arab ya. Tadi ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, it derives from Arabic words, artinya lawful or permitted. Menurut Fisher, lawful yang sesuai dengan hukum, or permitted yang diizinkan gitu. Adhere to Islamic law and teaching, jadi mengikuti hukum-hukum Islam dan juga syariah gitu ya, Islamic law and teaching, hukum-hukum Islam dan juga hukum syariah. Kemudian halal itu juga maknanya adalah pure food atau makanan yang murni, apropos to consumption of meat by avoiding pork. Tadi betul yang disampaikan oleh Georgina. Jadi memang salah satu pemaknaannya adalah bagaimana hal itu dimaknai sebagai makanan yang murni, konsumsi yang murni, kaitannya dengan konsumsi daging yang tidak boleh mengkonsumsi babi gitu ya. Jadi memang pemahaman ini yang cukup menjadi diskusi publik gitu ya, yang lebih banyak dipahami oleh publik. Kemudian yang keempat, ini yang menurut saya sebetulnya juga penting ya, karena selama ini kita yang kita pahami adalah mungkin yang sebagian besar dipahami oleh publik itu yang penting bukan babi gitu ya, tapi ternyata halal itu adalah practicing Islamic prerequisites for halal slaughtering. Jadi mempraktikkan persyaratan sesuai dengan syariah Islam dalam penyembelihan, dalam proses penyembelihan hewan untuk dimakan gitu. Jadi ini yang justru menjadi concern kalau kita bicara halal itu di luar negeri malahan. Jadi kalau kita makan semua daging yang ada di Indonesia, mungkin kita beranggapannya ayam yang ada di penyetannya Mas Kobis misalnya, atau ini udah pada di Jogja ya, jadi udah tahu Mas Kobis belum? Atau Hollywood, penyetan Hollywood udah tahu belum? Belum tahu, jangan-jangan. Udah tahu ya, mudah-mudahan. Tahu nggak Iswan? Udah ya. Oke, ya jadi teman-teman mungkin nanti mulai mengamati, karena kita kebetulan ngomongin halal tourism, kita nggak bisa terlepas dari industri halal yang ada di Indonesia begitu. Apakah kemudian ayam yang disembelih di pinggiran jalan, terutama kalian yang suka makan kepala, itu kan biasanya ada tanda di kepala ayam yang ada bekas penyembelihannya itu ya, yang kecil gitu. Apakah kemudian penyembelihan yang seperti itu udah sesuai sama hukum penyembelihan secara Islam untuk bisa menjadikan daging itu halal gitu? Karena sebetulnya itu kan harus 3/4 lehernya. Kalau mau motong itu jadi halal itu harus 3/4 gitu ya, dan harus dalam 1 kali potongan ya, nggak boleh yang diginiin ya, karena itu akan menyakiti hewannya. Jadi harus dalam 1 kali potongan. Jadi halal itu cara sebetulnya. Ini yang perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi halal tourism itu bagaimana kita memperhatikan cara dalam penyajian untuk wisatawan. Apapun penyajiannya, itu servis, jasa, makanan, minuman gitu ya sebagai bentuk ini, dan bagaimana
cara untuk menyajikan akomodasi untuk wisatawan. Jadi sebetulnya cara-cara itu yang harus memenuhi hukum syariah Islamnya itu sendiri, begitu teman-teman. Jadi ini yang selama ini mungkin menjadi koreksi pribadi menurut saya ya, bagi kita yang Muslim sekalipun, karena kita sudah terlalu nyaman hidup di Indonesia, mayoritas Muslim, kita menganggap semua yang ada di sekitar kita itu halal, selama yang jual juga Muslim, padahal itu belum tentu. Mungkin kesensitifan terhadap konsumsi ini itu bisa teman-teman rasakan atau bisa lebih kita pernah berada di lingkungan yang sebagian besar adalah mungkin non-Islam gitu ya. Mungkin ada yang pernah tinggal menjadi minoritas, itu garis bawahnya. Seorang Muslim yang pernah biasanya. Itu satu. Jadi ini secara pemaknaan halal itu ada 4 hal gitu ya. Kemudian yang kedua, emang bagaimana kalau dalam pariwisata gitu? Ketika kita udah tahu makna halal itu seperti itu, tapi kalau dalam pariwisata itu seperti apa? Sebetulnya diskusi hal dalam pariwisata itu masih terus-menerus berkembang. Tapi ini yang saya sampaikan adalah risetnya Zulkifli. Ini paling enggak ada beberapa riset yang saya sampaikan dalam slides ini. Ini riset kayak tulang punggungnya diskusi pariwisata begitu ya teman-teman. Tulang punggung maksudnya adalah paper-paper yang menemukan konsep-konsep dasar awal, walaupun nanti dalam pengembangannya akan terus berproliferasi konsep ini, menyesuaikan konteks dan juga keadaan dari setiap destinasi, tapi paling nggak tulang punggungnya itu seperti ini. What is halal tourism? Menurut Zulkifli ini orang Malaysia, bukan tetangganya kita ya, mungkin ada yang tapi Malaysia dan kok bisa halal transport? Emang ada yang transport yang nggak halal? Ketika kita bicaranya hanya dibatasi dengan kaitannya tadi daging, makanan, tapi ketika kita dengan halal transport, mungkin kemarin ada yang namanya halal kulkas, ya nggak? Yang dipasarkan mungkin di iklan-iklan di TV kalian, adakah yang nemu kulkas halal pertama di Indonesia misalnya kayak gitu? Ada nggak yang pernah dengar itu? Nah, kebetulan saya pakai kulkas itu bukan karena kulkas itu halal, tapi karena paling murah. Jadi saya beli gitu. Jadi ini kemudian muncul, kenapa harus ada halal transport? Sebenarnya konsep halal itu sendiri kalau kita telusuri itu sangat amat dekat dengan bagaimana kita menjaga lingkungan. Bagaimana kita ramah terhadap lingkungan. Sebetulnya amat dekat dengan itu. Jadi halal transport ini asosiasinya adalah bagaimana kendaraan-kendaraan yang kita gunakan dalam berperjalanan itu sangat minim dalam harming environment. Sangat meminimalisir kerusakan lingkungan. Gitu teman-teman. Jadi ke arah sana begitu ya halal transport itu. Termasuk juga akad dalam jual beli pada transportasi itu juga diperhatikan. Kemudian yang kedua ada Islamic Finance, jadi sisi-sisi keuangan dan manajemen keuangan yang ada di destinasi tersebut yang berasaskan Islam. Kemudian ada halal friendly hotel, ada halal standard. Jadi ini yang kemudian diasosiasikan dengan adanya labeling melalui stempel-stempel halal ya, sertifikasi-sertifikasi halal. Padahal sebetulnya halal tidak hanya dengan ditandai sertifikasi aja atau justru jadi bisnis jual beli sertifikasi halal gitu ya. Bukan tentang itu, tapi tentang standarisasi halal yang memang harus dipenuhi. Gitu. Karena ujung-ujungnya kalau cuma jual beli sertifikasi tapi dalam evaluasinya tidak ada evaluasi berkala yang cukup dijalankan gitu ya. Kemudian orang yang mendapatkan label sertifikasi halal ini dia tidak menjalankan halal standarnya, sama aja itu nggak halal kan. Jadi sebetulnya bukan tentang sertifikasi ya teman-teman. Jadi kita cukup perlu mengkritisi apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita juga, termasuk dengan apa yang ada di konsep ini gitu ya. Kemudian ada halal food, penyediaan halal food, dan Islamic travel packages gitu. Jadi ini ada 6 elemen yang menurut Zulkifli menjadi pembentuk adanya industri halal pada pariwisata. Kemudian yang selanjutnya, halal tourism is related to compliance with the rules and guidance of the halal concept and Islamic Sharia. Jadi
tadi kalau kata halal itu sendiri itu adalah kata-kata yang selalu mengikuti bagaimana Islamic teaching di kita yang dipahami kita atau regulasi-regulasi terkait dengan syariah yang dipahami oleh seorang muslim di dalam Islam itu halal tourism juga sama. Jadi apapun segala hal yang terkait dengan industri pariwisata yang coba untuk mengikuti konsep halal berdasarkan dengan syariah-syariah yang ada di hukum Islam. Begitu. Kemudian the halal concept and Islamic Sharia in tourism industry. Jadi apa Mas? Ini masih definisi ya, masih definisi apa itu halal tourism? Halal tourism ya semua konsep halal yang ada pada industri pariwisata. Semua konsep halal dan juga syariah yang berlaku dalam agama Islam dalam industri pariwisata. Kemudian apa saja? Kalau tadi ada 6 elemen yang menurut Zulkifli harus ada pada halal tourism. Salah satunya kan tadi ada halal accommodation gitu ya. Di dalam halal accommodation ini yang sering kemudian muncul mengemuka secara parsial ya, secara sebagian saja, seolah-olah industri halal itu hanya ada di hotel. Seolah-olah industri halal itu berarti hanya ada di restoran gitu. Nah, kalau yang ada di hotel itu yang seperti apa? Ada 13 aspek yang bisa diterapkan gitu ya, yang memungkinkan untuk diterapkan di industri hotel misalnya nih teman-teman nanti karena udah mulai banyak, tidak hanya bank syariah yang mulai banyak ya, tapi hal hotel itu mulai muncul banyak. Kalau ada yang mungkin nantinya berada di industri hospitalitas, kalian jadi manajer hotel atau mungkin bahkan jadi general manajernya gitu ya. Dalam pengembangannya apa saja aspek-aspek yang bisa diperhatikan kalau dalam hospitality industry dalam pariwisata. Ini yang pertama, adanya halal dalam bentuk makanan. Jadi no alkohol. Jadi memang hotel-hotel yang selama kan ada hotel chain itu kan pasti menjual alkohol ya, tapi pada halal hotel mereka tidak menjual alkohol. Kemudian tata kamarnya bahkan menarik nih. Saya ingin diskusi, ada nggak yang lulusan pesantren? Ngaku aja ya, jangan pura-pura enggak gitu. Ngaku aja silakan. Ada nggak? Atau mungkin yang pernah lah gitu ya. Pesantren kilat juga boleh loh kalau pesantren kilat. Adakah? Kalau nggak ada, saya tunjuk nih yang wajah-wajahnya atau nama-namanya berbau-bau sepertinya lulusan pesantren walaupun nggak selalu ya. Ini ada nggak? Teman-teman ini pada bangun kan ya? Pesantren kilat saya pernah pas SMA. Oke, pesantren kilat. Mungkin ini, ada yang pernah dengar kalau kita tidur seorang muslim ya, secara umum, secara khusus, ada yang pernah dengar kalau kita itu tidur nggak boleh kakinya misalnya menginjak atau kakinya menginjak ke arah Ka'bah, ke arah barat. Ada yang pernah dengar itu nggak, teman-teman? Pernah dengar, Bu. Pernah ya. Ini banyak yang dengar nih. Kalian melakukan itu nggak kalau tidur? Maksudnya Iya, melakukan untuk menghindari itu. Iya, Iya ya. soalnya disuruh orang tua. Luar biasa ini yang senyum-senyum mungkin yang jadinya disuruh sama siapa nih? Sama orang tua. Disuruh sama orang tua tidurnya yang benar, Bu. Oke. Tidurnya yang benar ya, ada sesuai sunnah mungkin ya. Miring mana gitu ya kan ada aturannya. Nah, ini kemudian diadopsi dalam tatanan industri hospitalitas yang dianggap halal. Jadi tata letak bedroom ini ya sesuai kursor saya ini mencoba untuk hadapnya ke utara. Jadi dia kemudian tidak menginjak ke arah barat ya, tapi ini nanti menyesuaikan, tidak harus seperti ini. Kalau misalnya kita berada di belahan bumi utara, kan Ka'bahnya berarti bukan di barat kan. Jadi tidak harus barat sebetulnya, tapi bagaimana caranya kasurnya ini tidak menginjak ke arah Ka'bah gitu. Ini juga menjadi salah satu tata letak yang diperhatikan dalam
industri hotel yang halal ya teman-teman. Kemudian appropriate entertainment, jadi hiburan-hiburan yang muncul di dalam industri hospitalitas itu juga sesuai dengan kode etik yang berlaku dalam hukum syariah Islam gitu. Kemudian yang lainnya ini ada petunjuk Ka'bah gitu ya. Biasanya sekarang hampir di setiap hotel ada gitu ya kalau kita di Indonesia. Dan kalau di luar memang kadang ada beberapa yang perlu kita tanyakan gitu ya. Tapi di hotel yang melabel diri sebagai hotel yang halal gitu, halal friendly hotel, pasti mereka sudah menyediakan ini. Kemudian disediakan juga biasanya di setiap ruangan itu ada sajadah gitu ya. Untuk ini sebenarnya satu kelompok ya, ada sajadah, ada Al-Quran, ada petunjuk arah Ka'bah. Ini sebenarnya satu kelompok yang artinya disediakan adanya peralatan-peralatan yang bisa memudahkan seorang wisatawan muslim untuk menunaikan ibadahnya begitu. Kemudian ini adanya sebenarnya kayak bidet gitu ya. Ini untuk istilahnya bisa untuk wudu gitu ya, karena tidak semua kan wudhu itu sebenarnya nggak boleh di toilet ya, harus di tempat wudhu khusus. Jadi ini upaya yang mencoba untuk dimunculkan melalui aspek-aspek syariah compliance facilities yang ada di industri hotel. Kemudian ini adanya musola gitu ya, jadi di ruang-ruang publik hotel itu juga memungkinkan untuk disediakan musola khususnya untuk wisatawan-wisatawan yang rombongan gitu, misalnya study tour dan lain sebagainya gitu. Kemudian ini adanya ini gambar restoran ya. Jadi kalau berdasarkan apa yang ada di dalam pelayanan gitu, biasanya kalau di aspek syariah compliance facilities ini pelayan yang ada di hospitality industry mereka menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Jadi yang muslim ya pakai kerudung, yang laki-laki juga pakai groomingnya yang rapi sesuai etika dan syariah Islam begitu. Dan ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian menerapkan adanya Islamic financial system. Jadi ini ke-13 aspek ini aspek-aspek yang memang diwajibkan untuk ada di halal hotel, teman-teman. Ini di sini ada gambar perempuan rombongan gitu ya. Ini maksudnya adalah ada juga hotel yang menerapkan satu lantai itu hanya untuk satu gender tertentu bagi yang belum menikah begitu ya. Kemudian bagi yang sudah menikah wajib untuk menunjukkan bukti tanda pernikahannya gitu. Jadi ada nggak hotel yang seperti ini? Ada gitu. Ini memang mungkin bagi kita yang terbiasa di wilayah yang cukup beragam begitu ya, melihat hotel ini, saya ingin tahu pendapat teman-teman melihat regulasi-regulasi yang mungkin kan ada di halal hotel seperti ini, ada 13 aspek. Pandangan kalian seperti apa mungkin? Itu dulu pertanyaan saya. Pandangan kalian seperti apa melihat hal ini? Boleh teman-teman yang lain gitu ya, tidak harus teman-teman yang dengan latar belakang Islam gitu yang menjawab. Teman-teman silahkan. Saya punya pertanyaan sih Bu Intan lebih tepatnya. Silahkan. Pertanyaan dan tanggapan. Konsep halal itu buat setiap umat muslim di dunia kan beda ya. Kayak di setiap bagian dunia tuh halalnya beda-beda. Seperti dulu tuh saya punya teman orang Turki kan Bu Intan beberapa. Itu apa yang boleh dimakan di Islamnya orang Indonesia tuh mereka nggak boleh. Kayak contohnya orang Turki tuh nggak boleh makan kayak kerang atau yang krustasea seperti lobster, kepiting, atau moluska yang kayak cumi atau gurita seperti itu Bu. Jadi kayak sebenarnya kalau menerapkan konsep halal ini halalnya siapa? Soalnya setiap bagian dunia itu konsep halalnya kan berbeda-beda seperti itu Bu. Sama satu lagi, apakah konsep halal ini perma industri kayak bisnis gitu? Oke, terima kasih banyak Mas Yardi. Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada sih Bu Intan, baru itu. Oke, terima kasih banyak. Ini yang kenapa perlu banyak orang-orang Islam yang langsung terjun di penelitian tentang halal tourism. Karena apa?
kita sendiri yang paham bahwa praktik dalam beragama Islam itu mungkin diverse ya, sesuai dengan kultur kita, lokasi kita yang ada di mana, begitu. Karena tadi sebetulnya apakah halal itu berbeda? Secara syariah halal itu sama di mana-mana, tapi kemudian dalam praktiknya, karena ini udah menyentuh ranah agama ya, saya perlu hati-hati, saya khawatir saya salah gitu. Kita mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh masing-masing imam di masing-masing mazhab. Di mazhab kita di Indonesia kan kita menggunakan mazhab Syafi'i ya. Sementara ketika saya riset, misalnya saya riset di Maroko dan juga Spanyol Selatan ya, mereka beda mazhabnya. Itu mereka sama beda deh dengan Turki. Setahu saya Turki itu Hambali. Sepertinya Turki itu Hambali, sementara Afghanistan, kemudian Spanyol Selatan, Maroko itu Hanafi. Sementara kita Syafi'i. Jadi dari 4 mazhab yang ada di Islam, itu memang kemudian menurunkan bagaimana halal dalam level praktisnya itu diyakini, dituangkan begitu. Jadi halal yang seperti apa? Pertanyaannya Lazuardi tadi yang bisa kita terapkan. Itu yang jadi temuan riset saya. Ketika saya riset di Aceh, kemudian Padang, dan juga di NTB gitu ya, di Lombok. Nanti saya unggah ya artikelnya. Baru publish kemarin 2021. Itu menunjukkan bahwa konsep halal itu tidak ada yang universal. Konsep halal itu sangat menyesuaikan kepentingan dan juga budaya dari regulasi halal di suatu daerah. Jadi betul anggapannya Lazuardi tadi, karena temuan lapangannya seperti itu ya di riset saya. Halal bahkan yang sesama di Indonesia, yang ada di Aceh, yang ada di Padang, dan yang ada di Lombok, itu halalnya beda dalam pariwisata. Kita konteksnya pariwisata, dalam pariwisata. Jadi apakah yang di Turki, kemudian di Spanyol, di Indonesia itu sama? Akan berbeda. Karena tadi, bisa jadi ketika nanti Indonesia mengembangkan pariwisata halal dengan mentarget wisatawan Timur Tengah dan juga wisatawan Turki, bisa jadi akan berbeda, terutama teman-teman yang berada mungkin nanti di industri F&B. Karena nggak mungkin menyajikan ke wisatawan Afghanistan misalnya, wisatawan Turki, lele. Mereka nggak makan lele karena itu berkumis. Dianggap tidak halal. Gitu. Mungkin tadi juga disebutkan mereka tidak makan kepiting ya, yang dianggap hidup di di dua alam gitu. Tidak makan itu. Sementara di Indonesia itu masih dimakan. Jadi pemahaman ini yang perlu kemudian kita turunkan sebagai, sebetulnya semangatnya adalah satu, respect terhadap kulturnya mereka. Jadi kenapa kita perlu belajar ini? Bukan karena kita merasa eksklusif sebagai sebuah komunitas muslim, pengennya semuanya diakomodasi, enggak. Justru kita sebagai salah satu bentuk respect. Seperti apa yang misalnya teman-teman yang ada di Korea dan Jepang lakukan ke wisatawan Malaysia dan Indonesia. Mereka mengelompokkan kita menjadi salah satu kelompok wisatawan yang sama-sama muslim dengan kultur Islam yang sama. Walaupun sebenarnya Malaysia sama Indonesia agak berbeda ya, karena Malaysia itu lebih banyak menganut Islam yang diajarkan dari Pakistan begitu ya. Itu bukan Islam yang diajarkan, Islamnya itu sama, tapi dalam beberapa istilahnya praktik khilafiyah antara satu imam dan imam lain itu pasti ada gitu dalam bentuk pemahaman halal haram dalam makanannya gitu ya. Jadi mereka sangat mempelajari itu yang di Jepang dan di Korea. Mereka punya riset center tertentu untuk mempelajari pasar muslim tertentu. Itu yang sebenarnya coba untuk kita lakukan. Jadi bukan untuk mengeksklusifkan diri, tapi kita belajar itu untuk memahami supaya ketika nanti kita menjamu tamu tersebut, kita nggak salah gitu. Kita respecting them. Jadi sebenarnya semangatnya itu. Jadi tadi Lazuardi, betul itu menyesuaikan dari mazhab yang mereka anut, yang pertama, kemudian menyesuaikan dari kepentingan dan kultur yang ada di sana. Kemudian yang kedua, apakah halal tourism itu untuk ekonomi atau untuk educating Muslim? Itu juga yang muncul di riset saya yang baru publish di book chapter gitu ya, sama Michael Hall dalam book chapternya Michael Hall, tapi belum rilis secara resmi Lazuardi. Jadi
Di book chapter yang saya tulis itu, konsep halal yang ada di Spanyol, karena riset saya di Spanyol, itu tidak hanya Spanyol Selatan ya, tidak hanya untuk ekonomi, Lazuardi. Tapi mereka untuk dakwah karena mereka adalah minoritas di sana. Dakwahnya itu bukan mengajak orang ke Islam, enggak. Tapi dengan adanya halal industri, halal tourism, kebutuhan-kebutuhan muslim lokal itu jadi terpenuhi. Karena pemerintah mengakomodasi semua kebutuhan halal untuk wisatawan. Jadi warga-warga lokal yang membutuhkan kebutuhan halal itu juga terpenuhi. Sementara perspektif dari pemerintah, memenuhi pemerintah Spanyol Selatan ya, Andalusia dan sekitarnya itu, memenuhi kebutuhan halal itu kan untuk keuntungan ekonomi. Gitu ya Lazuardi. Tapi dari pemahaman penyedia jasa wisata yang ada di Spanyol Selatan, yang ada di Andalusia, itu jadi untuk bentuk dakwahnya mereka, bentuk mempertahankan dirinya mereka untuk bisa bertahan hidup sehingga kebutuhan halalnya terpenuhi. Itu di Spanyol Selatan. Bagaimana di Indonesia? Saya tanya balik, menurut Lazuardi, pengembangan pariwisata halal yang ada di Indonesia, apakah untuk Islamic teaching? Apakah untuk kebutuhan ekonomi saja? Silakan Lazuardi. Menurut saya ini sih Bu Intan, karena wisata halal di Indonesia itu memicu kontroversi kan ya. Misalnya di sekitar Danau Toba dan yang di Bali. Jadi warga sekitar tuh menganggap adanya wisata yang tanda kutip halal ini mengganggu kultur mereka, menggeser kultur mereka, dan kita nggak tahu prakteknya itu beneran menunjukkan esensi muslim di daerah-daerah tersebut atau cuma buat industri seperti itu. Sampai kemarin kalau Bu Intan udah lihat atau nonton itu Malang kan dijadikan halal city. Itu warga-warga sekitarnya ya yang muslim yang semuanya itu protes, sampai di depan balai kotanya itu ditulis Malang Tolerant City not Halal City, karena emang konsep wisata halal itu dianggap menggeser orang yang bukan muslim seperti itu Bu Intan. Menurut saya ini sih kalau di Indonesia sendiri penerapannya mungkin lebih ke bisnis menurut saya. Ya, terima kasih Lazuardi. Itu memang temuan secara umum ya. Saya tidak bisa menjustifikasi bahwa pemerintah ini mengembangkan potensi halal, pariwisata halal itu untuk bisnis. Karena kalau mau menyampaikan itu sebenarnya perlu riset, basis riset yang kuat gitu. Tapi ada indikasi-indikasi yang mengarah ke sana. Memang ketika saya riset di Aceh, Padang, dan juga NTB, ketiga wilayah ini kan, kenapa kemudian saya memilihnya 3 wilayah itu? Karena secara kultur mereka, secara nature, teman-teman bisa lihat NTB itu kan sampai disebut sebagai provinsi 1000 masjid gitu ya, karena mungkin per 500 meter bisa ditemukan masjid gitu. Mungkin di sini apakah ada orang NTB di sini? Orang Lombok? Secara khusus ada nggak? Nggak ada ya? Oke, ya jadi di 3 wilayah itu kan wilayah yang memang mereka mengadopsi syariah Islam dalam kesehariannya, dan di situ kemudian saya mempertanyakan apakah kemudian halal tourism yang ada di 3 wilayah itu, karena kan 3 wilayah itu juga desain oleh pemerintah Indonesia untuk pengembangan wisata halal, dan ternyata hanya ada 2 yang memang pengembangan wisata halalnya untuk Islamic teaching, Lazuardi. Contohnya di Aceh, karena mereka memang by nature-nya mereka menerapkan konun jauh hari sebelum adanya wisata halal gitu. Jadi sebelum terminologi wisata halal muncul di Aceh, ternyata penerapan pariwisatanya memang sudah mengacu pada syariah. Karena syariah kalau di Aceh itu melingkupi semua aspek kehidupan ya, tidak hanya pariwisata tapi semuanya. Itu di Aceh. Kemudian kalau di Padang, bagaimana dengan Padang? Padang itu punya filosofi adatnya, adat Basyandi Syara Basandi Kitabullah, kalau ada yang pernah dengar. Jadi adat mengikuti syariat. Syariat mengikuti Al-Quran ya, Kitabullah. Jadi itu yang terjadi di Padang. Jadi jauh-jauh, tadi saya sampaikan, jauh-jauh hari sebelum konsep pariwisata halal muncul, pariwisata yang ada di mereka itu juga sudah mengacu pada wisata halal gitu. Dan bagaimana dengan Lombok? Ternyata meskipun Lombok itu
dijuluki dengan kota 1000 masjid, banyak juga pesantren yang ada di sana, ternyata pengembangan pariwisatanya itu memang hanya untuk kepentingan ekonomi, pariwisata halalnya. Jadi bagaimana secara umum kalau di Indonesia? Nah, ini yang menarik. Teman-teman mungkin bisa melihat kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata, arahnya sebenarnya kemana? Karena tadi, mengingat saya sudah sampaikan di depan sebagai disclaimer ya, bahwa pemerintah ingin sekali mendapatkan GDP sebanyak-banyaknya dari wisatawan asing. Dan mereka menangkap ternyata dari wisatawan asing ini, wisatawan Muslim adalah pasar dengan spending terbesar. Tadi kan saya sampaikan ya, 3 kali lipat dibandingkan spending wisatawan asing dari negara lain atau wisatawan asing yang bukan Muslim. Jadi apakah ini sebenarnya untuk kepentingan ekonomi? Bisa jadi indikasinya memang sudah mengarah ke sana. Tapi perlu riset lebih lanjut. Bagaimana kemudian kita sebagai, saat ini kalian sebagai akademisi pariwisata, karena memang kalian masih student ya, melihat fenomena ini gitu. Di sisi lain, kita perlu memahami ya, kita mencoba untuk memahami pola pikir pemerintah. Kita menggunakan pola pikir pemerintah yang ingin mendapatkan pendapatan setinggi-tingginya untuk pariwisata dengan tadi menekankan wisatawan yang dianggap berkualitas. Bukan lagi kuantitas ya, tapi wisatawan yang berkualitas. Oh, ternyata wisatawan Muslim. Tapi pertanyaan kita yang seharusnya mungkin dimunculkan adalah apakah harus melalui wisata halal? Pernahkah ada riset yang menanyakan kepada para wisatawan Muslim yang datang ke Indonesia, mereka datang ke sini untuk apa? Itu sebenarnya yang perlu ditanyakan pertama menurut saya teman-teman, ke para wisatawan Muslim yang memang sudah datang ke kita dan calon wisatawan yang selama ini kita targetkan. Pemerintah selalu mengemborkan kan, kita tahu bahwa kita mau menargetkan wisatawan ini karena memang ada riset yang sudah menunjukkan itu terbukti potensial dan berkualitas. Tapi apakah betul wisatawan pariwisata halal ini yang mereka butuhkan? Kalau memang iya, ternyata jawabannya betul, wisatawan ini mereka membutuhkan wisata halal. Nah, berarti dalam desain pengembangannya, apakah semua wilayah di Indonesia itu perlu didesain untuk wisata halal, atau bagaimana cara mengkomunikasikan kepada masyarakatnya? Ya justru ini, di sini kita ruangannya. Ini fungsi-fungsi kita di bagian akademik gitu ya, untuk mengkaji seperti apa kemudian kompatibilitas konsep halal ini ke masyarakat. Apakah di masyarakat ini kemudian harus benar-benar di label halal atau harus seperti apa gitu. Jadi kita melihatnya itu perlu jernih gitu ya, jangan ikut emosi langsung, jangan ikut mendukung langsung juga gitu. Jadi kita perlu melihat jernih bagaimana karakter kultur di suatu budaya tertentu. Jangan-jangan sebetulnya misalnya kayak di Malang, misalnya kayak di Bali, atau saya sebutkan di tempat lain katakanlah Nusa Tenggara Timur gitu ya, atau mungkin di Papua, sekalian kita lihat karena kan kultur mereka kan kultur Katolik, Kristen gitu ya, Kristiani. Jangan-jangan tanpa wisata halal sekalipun, label ya, tanpa label wisata halal sekalipun, di sana itu kebutuhan wisatawan Muslim bisa terakomodasi. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan itu hanya ketakutan pemerintah aja kalau wisatawan Muslim ke sana fasilitasnya itu tidak terpenuhi. Gitu. Jadi itu tugas kita ke arah sana untuk membuktikan kalau memang ternyata di sana itu kebutuhannya tuh tidak terpenuhi, nggak ada wisatawan Muslim, nggak bisa nih kayak kalau misalnya ke sini ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Berarti bagaimana cara pengemasannya supaya masyarakat ini tidak kemudian misinterpretasi gitu. Karena kan yang berkembang kan akhirnya wisata halal ini wisata yang eksklusif hanya untuk wisatawan Muslim, dan ini tidak. Kalau untuk wisatawan yang bukan Muslim, jadi dia merasa terisolir gitu. Kemudian juga nggak relevan dengan dianggap nggak relevan dengan kultur lokal gitu. Jadi sebetulnya ada komunikasi yang miss menurut saya antara pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata halal dengan pemerintahan lokal yang ada di kita begitu, dan juga masyarakat. Dan memang sudah hampir 5 tahun saya riset di bidang ini gitu ya. Jadi kurang lebih saya cukup memahami gitu ya berbagai konteks pengembangan pariwisata halal yang ada di dunia, dan saya setuju tentang adanya indikasi tadi ya, walaupun kita perlu membuktikan itu, indikasi pemerintah ini hanya untuk mengambil keuntungan saja begitu. Dan sebetulnya konsep yang kalian lihat di layar ini, Henderson ini siapa bahkan?
Dia mengamati ini, dia adalah salah satu tourism scholar dari Singapura, dari NUS atau NTU, saya lupa afiliasinya gitu ya. Perempuan, dia Joan C. Henderson. Riset ini 13 aspek ini dia ambil dari mana? Bisa ditebak nggak 13 aspek ini munculnya dari mana? Riset apa yang dia lakukan, di mana yang dia lakukan sehingga muncul 13 aspek dalam industri pariwisata halal ini? Kira-kira di mana menurut kalian? Malaysia, Bu. Ya, Malaysia. Malaysia dan Singapura. Mungkin kalian nggak nyangka bahkan Singapura sudah punya ini. Jadi ini riset yang mereka terapkan, makanya saya sampaikan paling tidak menurut Henderson ada 13 aspek kalau ingin disebut sebagai halal industri, hospitality industry begitu ya. Kalau kemudian tidak memenuhi 13 aspek itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, kan tadi saya sampaikan. Halal itu tidak universal dalam praktiknya gitu ya. Tapi kalau dalam tataran konsepnya itu universal. Apa yang kemudian permissible, apa yang tidak permissible. Nah, bagaimana kemudian permissible itu diejawantahkan oleh masing-masing imam di masing-masing mazhab itu sebenarnya patokannya untuk memahami Islamic syariahnya. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman dengan semua kontroversinya gitu ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Bu. Ini mana Lazuardi tadi yang tanya, gimana Lazuardi? Bisa, Bu Intan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita memang perlu menempatkan diri jadi sebagai orang yang netral, sebenarnya tidak hanya bukan netral karena tidak berpihak, tapi kita berpihak, kita harus menunjukkan keberpihakan. Tapi bagaimana melihat sebuah isu itu kita perlu melihat dari berbagai macam sisi, termasuk dalam diskusi ekoturism tadi, atau mungkin ketika kita bicara tentang pariwisata dan lingkungan itu juga sama kan. Kita harus melihat bagaimana kemudian dari sisi pemerintah melalui regulasi-regulasi yang mereka keluarkan, juga dari sisi kultur warga lokal, karena memang kita kan dari DFIB kita nggak bisa melepaskan diri dari bagaimana kultur yang ada di warga lokal dalam pengembangan pariwisata. Kayak gitu kurang lebih ya teman-teman. Kemudian slide selanjutnya ini memunculkan tentang level of Muslim friendly hotels in Malaysia. Jadi di Malaysia itu mereka sudah memunculkan berbagai macam jenis level hotel halal gitu ya, dari mulai hotel basic, intermediate sampai ekstensif, sampai ada loh ini kalau kita lihat yang ada di ekstensif, ada loh hotel yang menyediakan gerai-gerai zakat gitu, kalau wisatawan muslimah yang ada mau menyalurkan zakatnya bisa langsung. Kemudian Islamic related brochure itu ada, bahkan Islamic related brochure ini saya temukan ada di museum Polandia, museum tentang Yahudi. Ada Islamic related brochure di sana, karena kan memang sebetulnya ada ini ya kesamaan ya garis besar antara Judaism, Islam dan juga agama-agama yang memang turun langsung dari Tuhan gitu ya. Jadi memang ada beberapa justru yang saya temukan ketika jalan-jalan di luar itu Islamic related brochure itu justru mudah ditemui di museum-museum yang mungkin kita tidak terpikir sebelumnya bahwa itu ada kaitannya sama Islam gitu. Itu justru ada gitu. Kemudian ada azan gitu. Ini kayak di hotel-hotel di Mekah mungkin ya, kalau itu ada azan di setiap level lantai, ada Islamic tourism package-nya juga gitu. Jadi paket-paket tour yang menawarkan berwisata ke berbagai macam destinasi yang dia bisa menambah pengetahuan terkait dengan Islam gitu ya. Tapi bukan ziarah gitu ya, beda juga dengan pilgrims karena definisinya itu akan berbeda. Tapi ini Islamic tourism package. Jadi yang bernuansa Islam, kemudian juga secara fasilitasi dia membentuk fasilitasi yang bisa memudahkan wisatawan muslim dalam berperjalanan. Ini Islamic tourism package justru banyak ditawarkan oleh travel agency yang ada di Spanyol Selat dan di Andalusia. Itu juga saya kaget ketika riset di sana gitu. Luar biasa, ternyata justru di sana. Kemudian kalau teman-teman mulai berkunjung ke Jepang gitu ya, itu juga ada Islamic tourism package-nya. Tapi kita justru belum punya gitu, karena mungkin di kita semuanya sudah termasuk Islamic tourism package ya, tanpa harus dikemas gitu. Untuk menyatakannya juga perlu riset lebih lanjut. Tapi apakah ini ada gitu, ataukah hanya ada di Malaysia? Ada di tempat lain ternyata.
Jadi ini menurut saya gambaran-gambaran yang bisa teman-teman tangkap gitu ya, gambaran yang cukup menarik. Kemudian di Indonesia sudah ada belum level of Muslim friendly hotels? Ada. Ini risetnya di Malaysia kan tahun 2014. Ternyata di Indonesia melalui hilal istilahnya kalau di Lombok, makanya saya tanya apakah di sini ada anak Nusa Tenggara, mahasiswa dari Nusa Tenggara Timur atau mahasiswa dari Lombok, itu mungkin pernah dengar ada namanya hilal 1, hilal 2, hilal 3 yang itu diadopsi, hilal 4 gitu ya, yang itu diadopsi oleh Kementerian Pariwisata kita. Jadi hilal-hilal ini menunjukkan leveling pada fasilitas halal yang diberikan kepada wisatawan gitu. Jadi di Indonesia sudah mulai berkembang itu, dan itu akarnya sebenarnya dari Lombok, dari kebijakan yang ada di sana melalui kebijakan Pemdanya, dan diakomodasi, dinaikkan menjadi standar regulasi yang ada di level nasional. Jadi itu udah punya, kita hampir mirip seperti ini. Kemudian ini sebenarnya berita lama ya, tahun 2018. Yang ingin saya sampaikan adalah betapa pemerintah fokus banget ke situ gitu. Tahun 2018 kita ada di peringkat 4. Waktu itu peringkat 1-nya Malaysia. Kemudian ada Abu Dhabi gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kita waktu itu peringkat 4. Tapi di tahun 2020 kita peringkat 1. Jadi bayangkan dalam 2 tahun pemerintah sangat amat fokus terhadap ini gitu ya, sembari tadi menjalankan 10 Bali baru. Jadi sebetulnya apakah kita selalu mengkritisi semua kebijakan pemerintah? Enggak, tapi kan kita perlu mengawal. Karena mungkin ada kebijakan, saya yakin mungkin kalau kita diskusi dengan orang-orang pemerintahan, semua kebijakan tujuannya baik ya, dan mereka mungkin tidak bisa memuaskan keinginan semua pihak, tentu. Tapi tugas kita sebagai akademisi adalah mengawal supaya kalaupun ada kerugian yang harus dibayar gitu ya, dari kebijakan-kebijakan tersebut, kerugiannya tidak sebesar itu dirasakan oleh masyarakat, karena sebetulnya kan tujuan dari kebijakan itu untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi itu yang bisa jadi patokan kita. Kalau masyarakatnya nggak sejahtera dengan kebijakan itu, ya kita perlu mengkritisi kebijakan itu. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana fokus pemerintah selama 2 tahun dari 2018, dari peringkat ke-4 sampai 2020 jadi peringkat pertama. Mungkin saya bisa dikoreksi terkait peringkat ini, tapi ingat saya dalam beberapa tahun terakhir kita peringkat pertama. Mengalahkan Malaysia, dan Malaysia mulai resah dengan itu karena merasa akar halal tourism itu sebenarnya berkembangnya dari sana begitu. Jadi ini yang bisa jadi gambaran kita. Kemudian berita di bawah ini 2016 ya, Bandara Aceh Sabet gelar World Best Airport for Halal Travelers. Itu di tahun 2016. Saya sepaham saya belakangan ini sudah enggak lagi gitu ya. Termasuk tadi mungkin yang terkait dengan adanya gorong-gorong yang untuk anjing gitu, karena ini kebetulan ngomongin tentang Aceh. Di sini apakah ada warga asli Aceh atau mungkin keturunan Aceh? Ada nggak, teman-teman? Halo? Nggak ada? Oh, ya ampun, low bed. Halo, ini masih pada di kelas kah? Masih, Bu Intan. Masih ya? Oke. Jadi terkait tadi isu yang disampaikan, itu sebetulnya banyak yang mengasosiasikan bahwa berkeliaran anjing ini karena mencoba pemahaman yang dimiliki oleh mungkin masyarakat Aceh dan juga Pemda setempat terkait dengan pelaksanaan pariwisata halal gitu ya. Sebetulnya kalau mungkin kita bisa kembalikan ke sisi nature-nya Aceh gitu ya, aslinya Aceh tanpa embel-embel pariwisata. Aceh sendiri sudah menerapkan itu berdasarkan karena mereka punya regulasi. Kalau kita namanya perda gitu ya, peraturan daerah. Kalau di wilayah yang bukan daerah istimewa gitu ya, perda. Tapi Aceh sendiri mereka sudah punya konun. Bisa cari tahu QANUN, konun, dan itu meregulasi semua aspek kehidupan yang ada di Aceh, dan itu hasil kesepakatan Aceh bersama sebelum Indonesia merdeka. Dan dalam pengembangannya memang kemudian
anjing ini ditertibkan oleh mereka karena kan cukup banyak anjing berkeliaran, mungkin seperti di Bali begitu ya. Bali juga cukup punya banyak anjing berkeliaran. Kalau di Nusa Tenggara kan sapi yang berkeliaran sama kuda. Nah, di sana itu anjing berkeliaran dan menurut konunnya memang mereka kemudian menertibkan. Cuman dalam penertibannya saya nggak tahu apakah betul gorong-gorong itu diciptakan untuk anjing, itu perlu riset lebih lanjut menurut saya. Kalau kita lihat di media kan seperti itu ya, tapi mungkin perlu teman-teman yang asli Aceh ini mungkin bisa konfirmasi, makanya saya tanya. Jadi bukan untuk halal tourism semata, tapi itu memang sudah ada seperti itu pada praktiknya sebelum-sebelumnya teman-teman. Kebetulan memang pengembangan halal tourismnya ini sedang menggeliat gitu ya di Aceh salah satunya. Padahal kalau teman-teman lihat langsung di pantai-pantai di Banda Aceh itu banyak loh wisatawan-wisatawan yang juga memang gambaran kita kan ke sana mungkin bakalan ketemu wisatawan yang mungkin tertutup tapi berada di pinggir pantai. Enggak juga. Kalian lihat di pantai itu udah kayak pantai-pantai Bali sama. Begitu. Jadi apakah pada praktiknya kemudian wisatawan di sana sangat terkekang gitu yang bukan muslim? Enggak juga, mereka masih bisa sama melakukan hal yang lain gitu. Sama seperti, makanya saya sampaikan kalian kalau pantai di Aceh itu sama seperti pantai di Bali, banyak yang masih banyak berbikini dan lain sebagainya gitu. Jadi sebetulnya pengembangan wisata halal ini ya memang ditujukan ke wisatawan muslim. Dan bisa juga wisatawan yang non muslim untuk mengakses fasilitas halal ini gitu, mengakses fasilitas halal gitu ya kalau wisatawan yang bukan muslim tuh mau. Jadi kalau perihal yang anjing itu memang tadi sesuaikan dengan kultur dan regulasi yang ada di wilayah setempat. Karena balik lagi ke tadi, ada yang pernah ke Turki di sini? Ke Kapadokia, nggak harus ke Kapadokia, tapi di Turki aja. Ada nggak yang pernah ke Turki? Keliling-keliling jalan gitu. Kenapa saya nyebut Turki lagi? Tadi disebut sama Lazuardi. Di Turki mungkin beda dah penerapan halalnya. Karena kalau secara kultur, kita bicara kultur ya, di Turki justru mereka memelihara anjing. Banyak sekali anjing berkeliaran di Turki. Orang-orang muslim di Turki, di Islam, itu juga ada ya cerita-cerita tentang bagaimana pemeliharaan terkait anjing gitu. Jadi apakah itu murni sesuai sama syariah? Itu tadi kaitannya sama kultur jadi teman-teman. Jadi apakah kemudian kalau di Islam itu akhirnya harus membunuh anjing gitu? Enggak gitu. Karena kalian lihat bahkan di Turki walaupun mereka sangat concern dengan wisata halal juga, mereka juga ikut bersaing dalam pemeringkatan wisata halal ini juga, mereka tidak melakukan hal itu. Gitu. Jadi sampai sini bisa kita lihat ya perspektif yang mungkin bisa kita gunakan. Lazuardi, sampai sini kira-kira gimana? Di Turki juga mereka menerapkan wisata halal gitu. Mereka meregulasi itu juga. Tapi anjing di sana tetap berkeliaran dan justru malah dipelihara, banyak yang memelihara gitu. Kira-kira gimana Lazuardi? Balik lagi ke perbedaan kultur nggak sih Bu Intan? Dan ya. Perbedaan pemahaman. Ya. Jadi bisa dipahami ya, Lazuardi ya. Jadi sangat amat melekat pada kultur dari suatu wilayah. Jadi pemahaman terkait wisata halal itu. Jadi lagi-lagi bukan karena konsepnya, tapi bagaimana penerapan itu sangat melekat pada kultur dari suatu wilayah. Sehingga ketika ada penerapan wisata halal itu dia menafikan kultur dari suatu wilayah, itu yang kemudian kita perlu tanyakan bagaimana cara komunikasinya mereka ya para pemangku kebijakan kepada masyarakat. Begitu ya? Kira-kira Lazuardi bisa dipahami sampai sini teman-teman juga? Benar. Ya, oke. Kita lanjutkan ini apa ya sebentar. The example of ketutupan di tempat saya. The example of halal tourism in Indonesia, ya ini ada wisata halal di hotel konvensional, Novotel Lombok Resort Villas Lombok West Nusa Tenggara sudah mulai menerapkan juga. Kemudian Aerotour di Sumatera Barat yang memenangi operator tur wisata halal terbaik. Jadi sempat kita punya, tapi memang ini Sumatera Barat maksudnya di Padang gitu ya. Kemudian World Best Halal Destination ada di West Sumatera, World Best Halal Culinary Destination ada di West Sumatera juga. Sebenarnya kalau kita lihat secara budaya di Sumatera ini di Padang itu mungkin tanpa pemeringkatan World Best Halal Culinary Destination mereka juga makanannya udah enak-enak ya. Ya enggak, karena kan siapa yang enggak kenal sama masakan Padang, siapa yang enggak kenal sama rendang.
Tapi kemudian di dalam pemeringkatan halal itu mereka juga menang karena memang semua yang disajikan itu halal gitu ya, sesuai sama kulturnya Padang. Kemudian World Best Halal Cultural Destination, destinasi budaya yang berbasis syariah ya, berbasis halal itu adanya di Aceh gitu. Ini pemeringkatan-pemeringkatan yang ada di dunia. Ya tentu saja karena Aceh kan tadi menerapkan hukum syariah dalam semua aspek kehidupan melalui konunnya ya. Jadi hal-hal yang seperti ini kita perlu tadi melihat dari kacamata apa yang kita gunakan gitu. Kita juga bisa lihat ya iya sebagai orang Indonesia ya, iyalah Padang bisa menang World Best Halal Culinary Destination karena tadi makanannya. Terus Aceh tentu saja karena mereka punya konun yang meregulasi semua aspek yang ada di sana secara budaya, secara sosial, secara ekonomi, semuanya diregulasi oleh konun. Sehingga wajar kalau mereka memenangkan ini. Apakah kemudian wilayah lain bisa? Ya sangat bisa. Apakah wilayah lain memerlukan ini? Itu yang kemudian dikembalikan kepada bagaimana kebijakan Pemda dan komunikasinya dengan masyarakat. Ini tantangannya ada 3. Tadi kita sudah sempat mendiskusikan secara singkat sebetulnya teman-teman, bahwa tantangannya meskipun ada 3 ini dibagi jadi 2, ada tantangan eksternal, ada tantangan internal. Tantangan eksternalnya yaitu di luar dari penyedia jasa wisata ya, maksudnya di luar kita sebagai provider, di luar kita sebagai sebuah negara atau destinasi yang berbasis halal. Yang pertama adalah halal histeria. Halal histeria maksudnya adalah adanya wider social and political threats berbentuk Islamofobia dan juga inhospitality. Jadi, sudah ada ini dulu yang perlu kita pahami. Islamofobia does exist. Islamofobia itu eksis tidak hanya di wilayah-wilayah yang mungkin mayoritasnya non-Muslim, tapi juga di wilayah-wilayah yang mayoritasnya Muslim. Jadi di mana saja Islamofobia itu terjadi. Sama seperti xenofobia, sama seperti LGBT-fobia gitu misalnya. Fobia gitu ya, sama. Jadi kita perlu menempatkan itu pada tadi ketika kita bicara di ranah social political threats, kita perlu menempatkan itu pada leveling yang sama di fobia-fobia yang lainnya begitu. Sehingga kita tidak menggunakan hanya satu perspektif saja. Kemudian ada inhospitality, ini menurut Stephenson ya, di dua-duanya ini menurut Stephenson. Inhospitality ini maksudnya adalah ketika kemudian adanya Islamofobia ini membuat host dan guest punya konflik yang membuat host ini tidak ramah terhadap guest yang muslimnya. Ini kemudian tantangan-tantangan eksternal yang muncul ketika pengembangan pariwisata halal ini mulai bergulir. Kemudian yang kedua, many terms employed, ini tantangan internal. Ini sampai sekarang juga belum clear gitu ya, belum sepenuhnya selesai dalam pendefinisian terkait dengan pariwisata halal. Jadi many terms employed ini bikin orang bingung gitu. Batur dan Ismail itu dalam satu papernya aja menyebutkan ada halal travel, halal tourism, Muslim friendly, Islamic travel, mungkin ada Syariah travel, dan standardization system. Jadi berbagai macam terminologi yang kemudian muncul dan terkait ketika kita diskusi terkait dengan pariwisata halal, sebetulnya ada bermuara pada satu hal, yaitu pada sistem yang terstandarisasi sesuai dengan syariah dan Islamic teaching yang berlaku di mazhab di mana destinasi tersebut berada. Jadi muaranya sebenarnya ke situ ya. Jadi mau berbagai macam terminologinya, mau berbagai macam, makanya tadi saya sampaikan, apakah kemudian wisata halal ini diperlukan? Terminologi ini, labeling ini diperlukan oleh kita, gitu. Kalau itu menimbulkan kontroversi, karena mungkin kita perlu lihat yang disebutnya dibutuhkan kan fasilitas dan servisnya, bukan labelingnya. Ya, yang kita butuhkan adalah fasilitas dan servis jasa kepada wisatawannya. Percuma kalau labeling ternyata pada praktiknya tidak terpenuhi juga fasilitasi tersebut gitu, yang justru hanya membuat gaduh ya di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi ini yang kita perhatikan adalah bagaimana sistem terstandarisasi yang sesuai dengan destinasi tersebut
regardless of apapun terminologinya, apapun istilahnya, begitu. Kemudian yang ketiga, constraint to tourism destination ini juga challenge internal kita gitu ya. The existence of variance between the demands of non-Muslim tourists and Muslim tourists. Jadi memang adanya perbedaan kebutuhan ya tentu saja. Jangankan antara Muslim turis dan non-Muslim turis. Kita kalau bicara gender, laki-laki dan perempuan bisa jadi kebutuhannya beda. Kita kalau bicara tentang usia, wisatawan yang muda, wisatawan yang lebih senior gitu ya, wisatawan pensiunan yang datang ke Indonesia tentu kebutuhannya juga berbeda, aktivitas yang ditawarkan juga berbeda. Jadi sebetulnya tantangan ini dalam pengembangan pariwisata tidak hanya berlaku pada halal tourism saja, tapi pada berbagai macam jenis pengembangan pariwisata yang mungkin bisa dilakukan oleh kita gitu ya, pemerintah, terus kemudian stakeholder terkait, termasuk nanti teman-teman ketika sudah mulai turun ke industri pariwisata. Jadi 3 tantangan ini yang sekiranya muncul dalam pengembangan pariwisata. Kemudian ini the example of external challenges emerge in Indonesia halal tourism. Jadi tantangan-tantangan eksternal yang kemudian muncul di pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Teman-teman bisa lihat ada 2 screenshot dari pemberitaan media, ini media Indonesia tapi berbahasa Inggris ya, jadi bisa dibaca oleh teman-teman sedunia gitu ya. The Jakarta Post, ban on swimming myths hinder Indonesia's development in halal tourism. Jadi penulisnya di sini Panca Nugraha dan Elsha Elokasari, dia mencoba untuk menuliskan apa fenomena yang terjadi di tempat kita gitu. Ada isu yang muncul bahwa adanya banning pelarangan dalam berenang di destinasi-destinasi yang berbasis misalnya pantai gitu ya, atau kolam-kolam yang lain, yang membuat kalau menurut mereka sangat-sangat menghambat pengembangan industri pariwisata halal gitu. Isu-isu yang muncul seperti ini. Apakah itu sebuah isu yang kemudian ini diklarifikasi di pemberitaan ini ya di Jakarta Post. Jadi sebetulnya dalam pengembangannya apa yang sampai di kita juga melalui media itu memang banyak sekali kontroversi-kontroversi yang muncul begitu ya. Itu akibat apa? Kalau kita telusuri mungkin kita bisa cari tahu bahwa cara komunikasi, tadi saya sampaikan, cara komunikasi ditambah dengan pemahaman konsep yang dimiliki oleh pemerintah pusat terkait dengan pengembangan halal tourism ini memang masih sebatas pada indikasinya ya, gaining economic profit gitu, dibandingkan dengan respecting other cultures gitu. Jadi memang ini yang menjadi akar dari berbagai macam kontroversi yang muncul di lapangan begitu ya. Kemudian gender segregated Sharia beach in East Java spurs accusations and denials of Arabization. Jadi kalau kita memahami sebetulnya konteks diskusi tentang Islam di Indonesia itu sejauh sebelum adanya wisata halal, kita sudah sering sekali menemukan berbagai macam kontroversi ya. Kalau yang sekarang terjadi, teman-teman pasti tahu bagaimana yang terakhir gitu ya, Kementerian Agama memunculkan regulasi terkait dengan pengaturan suara azan gitu kan. Itu kan juga sebetulnya tanpa kita ngomongin halal tourism, kita sudah memiliki banyak kontroversi tidak hanya sebetulnya di agama Islam, tapi juga kontroversi mungkin di agama-agama yang lain. Jadi kita perlu memahami itu dengan kacamata yang lebih besar juga gitu. Tidak semata-mata ini gara-gara halal tourism saja. Enggak hanya itu, tidak hanya dibatasi itu. Jadi dengan memahami kita kacamata yang lebih makro dengan helikopter view juga, kita bisa tahu konteksnya. Oh, oke. Masalah ini muncul seperti ini karena apa? Di konteks yang seperti apa begitu. Dan ini adanya penolakan dari masyarakat di Jawa Timur karena muncul regulasi tentang Syariah Beach di Pulau Santen ini ya. Jadi Syariah Beach ini memisahkan pengunjung yang pria sebelah kanan, pengunjung yang wanita di sebelah kiri. Kemudian masyarakat sekitar tuh khawatir dan muncul respon, kita nggak mau nih dibuat ke Arab-Arapan ya, Arabization ke Arab-Arapan.
ini itu bukan kita gitu. Itu menurut pengunjung lokal. Pertanyaannya, apakah ketika mengembangkan ini tidak mewawancara masyarakat lokal, tidak melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangannya? Kan pertanyaannya itu, kita nggak mungkin langsung masang papan seperti ini ya, kita sebagai besok teman-teman sebagai pengembang destinasi, nggak mungkin tahu-tahu kalian muncul masang papan yang bisa menimbulkan kontroversi apapun ya jenis papannya. Kebetulan ini kita lagi diskusi halal tourism, maka mengarah ke sana, kita nggak mungkin seperti itu. Karena pasti dalam pengembangan pariwisata di Indonesia, kita selalu mengutamakan bagaimana komunitas masyarakat di dalam pengembangannya. Karena pengembangan pariwisata pun untuk mereka, ya, untuk masyarakat, bukan hanya untuk negara. Jadi kadang itu lupa, yang seringkali miss yang dilakukan oleh pemerintah, kita harus mengakui itu dan kita perlu untuk kemudian mengakomodasi hal-hal yang akhirnya menjadi kisruh di tengah masyarakat. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tantangan-tantangan ini muncul di kita, berbagai macam polemik yang muncul gitu ya. Jadi makanya selalu saya sampaikan kita itu mudah di Indonesia untuk menemukan isu. Kalian tengok kanan kiri itu udah jadi isu, udah banyak sekali isu dan itu bisa jadi modal. Ini saja satu headline ini bisa jadi inspirasi kalian dalam menulis essay, inspirasi kalian dalam menuliskan skripsi gitu. Jadi sebanyak itu masalah yang kita miliki dalam pengembangan pariwisata. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir kekurangan masalah, teman-teman. Kemudian the example of internal challenge emerge in Indonesia halal tourism. Internal challenge-nya ini Tourism Ministry prepares guide on halal tourism. Ini tahun 2019 dan guide-nya sudah ada. Sudah terbentuk, tadi saya sampaikan udah punya hilal-hilal. Kemudian debating halal tourism between values and branding. Ini ya, tadi ini ada salah satu konferensi di tahun 2016. Tadi pertanyaan Lazuardi juga, apakah di kita itu antara branding atau antara Islamic teaching, itu sangat kasuistik di masing-masing provinsi. Tapi secara umum di Indonesia, lihat indikasi-indikasinya. Mungkin seperti itu jawaban dari saya sementara ini ya teman-teman. Kemudian certification becomes issue for halal tourism in Indonesia. Jadi tadi ada kan halal standardization ya dari komponen yang ditampilkan oleh Zulkifli, tadi ada 6 komponen. Dan sertifikasi menjadi isu dalam pengembangan halal tourism di Indonesia. Kenapa? Karena akhirnya pada praktiknya ini menjadi transaksi jual beli sertifikasi. Tadi saya sampaikan, kita tidak bisa mendinai ini. Kita perlu mengakui ini di lapangan ini adalah transaksi jual beli sertifikasi. Padahal sertifikasi itu perlu untuk dievaluasi, teman-teman. Jadi tidak hanya jual beli saja, tapi perlu untuk dievaluasi. Gitu, kurang lebih teman-teman. Jadi ini jadi isu yang lain lagi sebenarnya kalau isu terkait sertifikasi tidak hanya di Indonesia, bahkan di Spanyol pun isu besar sekali terkait dengan sertifikasi, tidak hanya sertifikasi halal, sertifikasi green, sertifikasi sustainable, locally resource, itu juga muncul. Cuman di kita kan kita hanya mengenal sertifikasi halal ya, kita belum mengenal sertifikasi green untuk makanan tertentu, kita belum mengenal sertifikasi locally resource untuk makanan tertentu gitu. Jadi yang muncul di kita yang kita kenal hanya sertifikasi halal. Padahal isunya juga sama sebetulnya di sertifikasi yang lain. Kemudian ini slide terakhir konklusinya adalah halal tourism refers to the implementation of Islamic Sharia in hospitality industry. Yang kedua, halal tourism offers varying degrees, ya, berbagai macam. Ini yang perlu digarisbawahi. Makanya tadi ada pertanyaan halal tourism yang seperti apa yang perlu kita kembangkan. Ini menawarkan varying degrees of Islamic services and facilities. Jadi berbagai macam level dari fasilitas dan jasa di pariwisata yang berbasis syariah karena menyesuaikan tadi kultur dan juga mazhab yang berlaku di destinasi tersebut. Yang ketiga, challenge emerge from internal and external factors as rising the hype of halal. Jadi muncul tantangan internal dan eksternal karena munculnya juga hype dari halal, tidak hanya di halal tourism tapi juga di halal industri yang lain, halal make up, halal busana gitu ya. Jadi sebenarnya muncul banyak karena memang akar masalahnya ketika industri halal ini dilihat sebagai sebuah sisi ekonomi yang sangat menjanjikan, tapi orang-orang hanya ingin mengambil sisi ekonominya
tidak mau memahami bagaimana kultur yang ada di halal itu dan kultur yang kita miliki. Kurang lebih seperti itu yang isu yang menjadikan itu muncul. Jadi itu tadi terakhir ini referensinya. Terima kasih banyak teman-teman. Silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan, tanya jawab. Saya buka, ini udah 11.29 ya. Saya buka mungkin 2 pertanyaan, silahkan. Atau tanggapan, diskusi, boleh. Silahkan. Izin masuk, Bu Intan. Iya, silakan Haris. Tadi saya pengen bertanya, ini terkait yang 13 aspek syariah itu, Bu. Nah, mungkin bisa di slide yang tadi. Silakan Ya, Haris. yang ini, Bu. Nah, di sini kan itu banyak beberapa konsep yang menurut Henderson sendiri itu menurutnya dia kan berdasarkan cara pribadi dengan apa yang dia teliti. Nah, apa yang terjadi di negara yang dia teliti itu belum tentu juga terjadi yang ada di Eropa, Bu ya. Nah, terutama yang di Eropa kan lebih ekstrim lagi kalau kita bicara soal agama, apalagi tentang makanan yang berbasis halal segala macam. Nah, terus kalau ini dituangkan di negara Eropa ataupun negara-negara yang lain, itu seperti apa? Dan yang kedua, bagaimana tanggapan orang-orang dalam 13 aspek ini? Apakah masuk di industri perhotelan itu sendiri? Apa cuma beberapa aja, misalkan 10 aja, yang lainnya enggak gitu, 3-nya dibuang, 10 aja yang diambil, enggak 10 aspek gitu. Apa memang harus 13 bulat gitu, Bu? Seperti apa? Soalnya beberapa hotel, karena saya kan SMK, Bu ya, mohon maaf, itu enggak serta-merta walaupun mereka basisnya halal, tapi tetap menyediakan babi pas Valentine gitu. Nah, itu kan juga apa ya, kayak sudah nggak masuk sama prosedur yang 13 aspek ini. Jadi complimentsnya tuh ya udah itu aja, mereka ikut sesuai dengan standar yang ada, trending yang ada. Mungkin pas Valentine banyak orang ya udah, walaupun kita syariah, kita tetap nyediain babi, nyediain apa daging pork gitu, apa segala macam. Mungkin seperti itu, Bu. Apakah memang seperti itu atau tidak? Mungkin bisa penjelasan dari Bu Intan sendiri. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Haris. Yang menarik ya ini Haris, mungkin karena Haris dari SMK cukup banyak berinteraksi dengan industri sebelumnya ya, ketika masih SMK sebelumnya. Jadi pertanyaan Haris ini ke-13 aspek ini kan Henderson nulis dari risetnya yang terjadi di Malaysia dan juga Singapura gitu ya. Akhirnya dia menemukan bahwa halal industri yang ada di sana ini memenuhi 13 aspek. Gimana kalau di Eropa, atau jangankan Eropa, kita yang di Indonesia ya, dekat dengan Malaysia. Kita kan hampir satu rumpun dalam penerapan Islamnya ya, dan juga karakteristiknya hampir mirip, karakteristik masyarakatnya, komposisi masyarakatnya, termasuk keberagamannya juga. Apakah juga sama 13 aspek ini? Jadi konsep yang ditawarkan Haris ini, kan saya tadi sampaikan di depan, bahwa konsep-konsep yang saya tampilkan ini adalah tulang punggung pengembangan pariwisata. Konsep dari tulang punggung pengembangan pariwisata halal maksudnya. Nah, apakah itu kemudian dimunculkan? Jadi di setiap wilayah, berdasarkan riset saya akhirnya muncul, karena ini kan riset tahun 2010 ya Henderson, riset saya di 2021, teman-teman nanti bisa, saya akan sampaikan linknya, itu muncul di jurnal Tourism Policy Research, itu bahwa pengembangan ini pada akhirnya menyesuaikan pada akar budaya di wilayah setempat. Jadi kalau seandainya mungkin yang ada di Eropa, katakanlah di mana, Prancis gitu ya, Prancis memang ingin melabel hotelnya menjadi hotel halal. Ketika dia mau melabel hotelnya menjadi hotel halal, berarti dia perlu mengikuti apa yang terjadi atau apa yang menjadi regulasi syariah yang sesuai dengan mazhab yang berlaku di Prancis. Ada nggak di sana muslimnya? Ada. Ada nggak di sana imamnya? Ada. Mereka perlu diskusi dengan para imam itu. Jadi nggak bisa, yang jadi masalah adalah ketika hotel itu hanya menerapkan melabel ya, hotel halal, tapi dengan pemahamannya dia sendiri. Bukan dengan pemahaman orang yang memahami konsep syariat dan konsep halal di wilayah lingkungan mereka.
gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak, Heris? Jadi kayak gitu. Dan kenapa muncul di Malaysia ini muncul 13? Karena memang mereka melibatkan para ulama-ulama mereka dalam pengembangan ininya, pengembangan pariwisata halalnya mereka. Jadi ini sesuai dengan karakteristik Islam yang ada di penerapan Islam yang ada di penerapan syariah, maksud saya yang ada di Malaysia gitu. Apakah yang di Eropa harus seperti ini? Ya nggak harus kan akhirnya jawabannya, karena menyesuaikan gitu. Misalnya kalau teman-teman pernah lihat orang-orang Muslim yang ada di Eropa itu sebagian besar kan mereka berasal dari Turki, dari Maroko ya, imigran-imigran yang kemudian menetap dan jadi warga negara Eropa. Mereka itu sholat tidak menggunakan mukena. Ada yang pernah lihat nggak? Mereka sholat tidak mengenakan mukena. Jadi kalau di halal hotel, apakah perlu disediakan mukena gitu? Ya mungkin perlu disediakan, tapi untuk wisatawan seperti kita yang dari Asia gitu. Tapi kalau orang-orang Eropa sendiri, mereka sholat nggak pakai mukena. Bahkan mereka sholat nggak hanya pakai kaos kaki dan pakai celana jeans biasa. Kadang bahkan pakai celana yang mungkin berada beberapa senti di atas mata kaki. Jadi memang pemahaman mazhabnya boleh demikian, karena kan mungkin mereka memahami bagaimana menutup aurat itu definisinya berbeda gitu ya. Jadi itu Haris, tidak harus 13 ini tadi. Ini menyesuaikan dengan konteks gitu ya. Jadi kalau di Indonesia, kira-kira yang sudah berlaku di hotel di Indonesia, apa yang mungkin sudah muncul? Mungkin Islamic Financial System-nya. Kalau kita lihat lebih dalam, Islamic Financial System ini justru menghindari adanya eksploitasi loh. Eksploitasi di hotel atas pekerja-pekerja. Begitu. Jadi kalau pekerjanya overtime itu wajib harus dibayar. Gitu, nggak boleh yang namanya overtime nggak dibayar. Kemudian bekerja kalau menurut Islamic Financial System itu harus segera digaji sebelum keringatnya kering ya istilahnya. Jadi nggak boleh ada 3 bulan karyawan hotel nggak digaji, itu udah nggak ada lagi. Kemudian adanya pesangon dan lain sebagainya ini diatur dalam Islamic Financial System. Jadi sebetulnya ketika kita lihat dengan kacamata yang lebih netral ya, karena tadi kan banyak sekali ada isu eksternalnya, ada Islamofobia kan. Dengan kacamata yang lebih netral, bukan dengan kacamata Islamofobia, mungkin kita akan lebih tahu mendalam, oh ternyata sebenarnya konsep-konsep ini bermanfaat untuk apa, terus kekurangannya tuh di mana gitu. Jadi kita bisa membuat list itu gitu untuk bisa diadopsi dan disesuaikan dengan konteks budaya kita. Kemudian tadi yang kedua pertanyaan tentang apa ya Heris ya? Saya lupa. Tentang penerapan yang ada di hotel yang 13 aspek ini, beberapa hotel-hotel itu yang di industrinya itu kayak melanggar gitu loh Bu, walaupun ada Valentine gitu, tapi tetap syariah, tapi tetap mereka melaksanakan 13 aspek ini, tapi ada juga yang melanggar gitu. Oke. Ya, itu menarik, akhirnya adalah kembali kepada fokus pasar mereka itu seperti apa. Karena kan sebetulnya akar dari halal tourism ini mencoba merespon sebanyak-banyaknya kepada wisatawan muslim, karena tadi wisatawan muslim dianggap lebih berkualitas karena mereka berkontribusi secara ekonomi itu lebih. Jadi kalau nerima 1 wisatawan muslim kayak nerima 3 wisatawan asing lainnya gitu. Nah, kalau hotel yang seperti tadi Heris Wang sebutkan, mungkin dia memang sebetulnya masih mau kacamata mereka kacamata yang sangat ekonomi ya, benefit driven ya. Jadi mereka masih mau merespon ke seluruh jenis wisatawan dengan berbagai jenis tadi ya, berbagai jenis occasional yang lain yang ingin mereka respon gitu. Jadi bukan berarti juga ketika menerapkan wisata halal di hotelnya kemudian dia melarang untuk wisatawan yang bukan muslim untuk stay di sana, bukan berarti seperti itu. Tapi ketika sudah menerapkan satu konsep itu ya artinya harus konsisten dengan branding yang ada di diri mereka. Ya enggak? Misalnya ini Haris, ini kita tadi kan bicara hotel ya, kita bicara dianalogikan ke manusia mungkin yang agak lebih kita bisa pahami ya, walaupun sebenarnya itu enggak apple to apple. Haris membranding dirinya menjadi katakanlah mahasiswa yang kritis gitu. Aku mau melabel diri menjadi mahasiswa yang kritis, kan ada beberapa kriterianya ya. Mahasiswa yang kritis misalnya dia dia jadi aktivis, dia turun ke lapangan, dia bersuara di media sosial, dia berani berpendapat misalnya seperti itu. Tapi ketika sudah melabel diri kan harusnya konsisten dengan apa yang ada di label dirinya gitu ya. Karena itu kan opsi yang diambil sendiri gitu.
Tapi kok ketika ada isu-isu sosial, Haris nggak turun ke lapangan, nggak ikut turun, ikut menyuarakan, nggak ikut demo, nggak ikut itu gitu ya. Itu kan jadi dipertanyakan, Haris tuh sebenarnya mahasiswa yang kritis apa enggak sih? Oh dia diem-diem baik gitu misalnya dengan ada isu yang ada di lapangan gitu. Ya nggak? Jadi kurang lebih sebenarnya analoginya seperti itu. Ketika sebuah hotel sudah dengan sadar membranding diri menjadi hotel halal, ya dia tidak menyediakan hal-hal yang lain yang melawan brandingnya dia sendiri, kan jadi inkonsisten. Kenapa inkonsisten itu bahaya bagi sebuah industri? Karena nanti label yang ada di pasar itu jadi membingungkan pasar gitu. Ya enggak? Katakan ada wisatawan yang muslim datang. Perasaan dia kemarin nyediain Valentine-an, kok sekarang tiba-tiba jadi hotel halal lagi gitu. Bingung nggak pasarnya? Itu bagi wisatawan yang muslim ya. Terus nanti ada wisatawan yang muslim. Perasaan dia kalau di website nemunya hotel halal, tapi kok dia lagi nyediain stick babi misalnya kayak gitu. Itu akan terjadi kebingungan di pasar kan, padahal branding dari suatu industri itu kan penting sekali dan bangunnya lama sekali. Iya nggak? Bangun branding itu lama luar biasa gitu. Jadi ini sebetulnya memang dekat sekali diskusinya dengan marketing, dengan branding halal tourism itu ya. Makanya tadi banyak juga kita kalau menggunakan kacamatanya Jepang, Korea, kacamata teman-teman yang ada di sana gitu ya, mereka memang tujuannya ya untuk branding. Mereka mengembangkan halal tourism itu untuk branding, untuk mendapatkan pasar wisatawan muslim sebanyak-banyaknya gitu. Gimana Haris? Kurang lebih seperti itu, apakah bisa dipahami? Ya, sudah bisa pahami, Bu. Karena juga memang latar belakangnya sih. Jadi gampang langsung terjun ke situ tuh kayak, oh ini loh penjelasannya seperti ini, seperti ini. Jadi sudah bisa menyimpulkan sendiri bagaimana tanggapan orang dengan saat, ya apa ya, social brandingnya hotel kayak gimana untuk bisa mengangkat hotel mereka seperti apa, industri mereka seperti apa. Nah, terus tadi Bu Intan juga contohin, jadi apa ya, kayak gimana sih manusia pengen jadi kayak gitu, lebih kritis apa segala macam tuh. Saya jadi malah mikir kok bisa seperti itu sih, maksudnya masih jadi tanda tanya sih, karena memang salah satu mungkin riset nanti ke depannya biar bisa apa jadi pengembangan diri. Mungkin seperti itu sih. Iya, ya oke. Ya sama-sama Haris. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini sebetulnya kalau kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita jadi akan lebih bisa memahami gitu ya. Tadi saya tiba-tiba tadi terlintas gitu sebentar. Ketika kita bicara misalnya branding ya, branding hotel halal, kita bandingkan yang mungkin setara dengan branding hotel yang green. Ada yang pernah stay di hotel yang ada labelnya green gitu nggak? Hotel ini adalah environmentally friendly hotel, green hotel gitu. Ada nggak yang pernah stay di hotel yang kayak gitu? Halo? Nggak ada ya? Oke, ini kita udah kita tuh sampai jam berapa sih kalau di SKS? 11.30 ya kalau nggak salah. Atau jam 12 pas. Saya lupa. Jadi sebetulnya dengan hotel green itu juga kita bisa memperhatikan mereka konsisten nggak dengan brandingnya. Jangan-jangan mereka melabeli hotel green tapi di kamar-kamarnya masih menyediakan air minum kemasan dengan botol. Gitu. Jadi ini bisa berlaku pola pikir cara pandang kita itu di berbagai macam kasus, tidak hanya di halal tourism gitu teman-teman. Jadi ini penting. Ini penting untuk dipahami cara pandangnya ya, bukan hanya konsep kognitif yang mungkin kita bisa hanya baca kemudian lupa dan baca lagi jadi ingat lagi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Saya pikir saya cukupkan ya karena ini udah melebihi dari jam yang semestinya teman-teman. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat teman-teman untuk bisa melihat lebih luas lagi dalam dinamika isu kepariwisataan yang ada di Indonesia, dan juga barangkali bisa menjadi inspirasi tambahan bagi teman-teman yang ingin menuliskan terkait IC-nya. Saya ingatkan lagi, ini udah pertemuan materinya ketiga ya. Jadi masih ada materi lagi yang teman-teman akan terima, tapi mudah-mudahan sudah bisa menemukan satu kasus tertentu yang bisa untuk kalian angkat, dituliskan dalam sebuah esai. Setelah ini saya akan unggah materinya di Google Classroom dan saya tambahkan tadi artikel yang saya tulis gitu teman-teman. Jadi silahkan untuk bisa dibaca. Harapannya gitu. Mungkin itu saya cukupkan. Mohon maaf kalau banyak
penyampaian yang kurang tepat atau mungkin kesalahan dalam pertemuan pada siang hari ini. Teman-teman jangan lupa presensi. Saya cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.